Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan memuliakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada apa sih di 10 terakhir Ramadan sampai-sampai Rasulullah SAW sangat memuliakan malam-malamnya untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat loh, Rasulullah itu orang mulia, surga itu pasti dan dosa-dosanya diampuni. Sedangkan kita, surga belum tentu, dosa pasti. Masa kita nggak mau memuliakan 10 terakhir Ramadan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ayil al-'ashrul akhiru min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah, muttafaqun alaih. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya ada beberapa tips untuk bisa sukses di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tips agar sukses di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Yang pertama, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, dan hukuman dari keburukan yang semisalnya. Kiat yang kedua, bertawakal kepada Allah. Di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir, di dalam sholat kita, hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginannya. Kiat yang ketiga, husnul dzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnul dzan kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Tabrani, aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Dan yang terakhir, ini adalah partai final, dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis, karena Nabi bersabda, sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ketahuilah anak-anakku bahwa Ramadan kali ini sangatlah berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan wabah yang turun di seluruh penjuru dunia, yakni COVID-19, sehingga kita dihimbau oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di rumah. Hal ini untuk mengurangi, memutus rantai penularan wabah tersebut, tetapi tidak menyurutkan semangat kita semuanya untuk bisa memuliakan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang awalnya kita melaksanakan tilawah,
kita melaksanakan zikir, kita melaksanakan sholat di masjid, maka mulai hari ini kita ganti apa yang kita lakukan di Ramadan sebelumnya, di 10 hari terakhir Ramadan sebelumnya, kita ganti melaksanakannya di rumah. Tetapi dengan ikhtiar kita, insya Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.